Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kelas 8 hari ini? Semoga sehat luar biasa ya. Bab pertama yang akan kita pelajari hari ini adalah sistem gerak pada manusia. Yang pertama adalah gerak pada makhluk hidup. Kamu bisa lihat tumbuhan di situ, dia bergerak atau tidak? Hewan itu bergerak atau tidak? Mereka terlihat nyata kalau misalkan hewan gerakannya terlihat nyata, dia bergerak menggunakan alat gerak dan berpindah tempat. Namun kamu lihat tumbuhan, gerakannya terlihat tidak nyata, padahal tumbuhan itu juga bergerak. Gerak pada tumbuhan. Gerakan yang terjadi pada tumbuhan merupakan proses yang berlangsung lama sehingga tidak langsung terlihat. Apa saja yang bergerak pada tumbuhan? Akar, daun, dan bunga. Tapi mereka tidak berpindah tempat. Contoh gerak tumbuhan ya tunas tumbuh ke arah cahaya. Bunga pukul 4 mekar di sore hari. Kalau pagi hari nguncup. Daun putri malut kalau disentuh nguncup. Itu namanya sudah gerak tumbuhan. Jadi bukan gerakan tumbuhan tertiup angin, itu bukan gerak tumbuhan. Gerak tumbuhan adalah gerak yang diakibatkan oleh tumbuhan sendiri. Pohon bisa tinggi itu karena tunasnya bergerak ke atas. Sedangkan gerak pada hewan. Gerak pada hewan pada dasarnya menggunakan alat gerak. Alat geraknya sama dengan alat gerak manusia, yaitu tulang dan otot. Tulang itu dibagi menjadi dua, ada yang exoskeleton dan endoskeleton. Exoskeleton itu jika tulangnya atau rangkanya ada di luar. Contohnya jangkrik, siput, kerang, cumi-cumi. Sedangkan endoskeleton rangkanya ada di dalam. Contohnya hewan vertebrata, jerapah, kambing, buaya, sapi. Nah, itu semua ada di dalam. Di dalam daging kan, dalam otot. Ada juga hewan yang bergerak dengan tulang exoskeleton dan endoskeleton. Contohnya adalah kura-kura dan penyu. Sistem gerak pada manusia. Kita memiliki sistem gerak yang terdiri dari tulang dan otot. Tulang. Tulang merupakan alat gerak pasif. Ada dua, ada tulang rawan, ada tulang keras. Untuk tulang rawan, ada yang namanya tulang rawan hialin. Ini gambarnya ya. Dia itu terletak pada cincin trakea, berarti pada tenggorokan kamu. Pada cuping hidung, persendian, serta antara tulang rusuk dan tulang dada. Jadi tulang rawan itu yang belum keras ya, yang masih muda, tapi dia itu tetap muda, makanya hidung kamu itu bisa dipegang di kanan kiri gitu ya. Yang kedua, ada tulang rawan elastis. Contohnya adalah bagian luar telinga dan epiglotis. Mana epiglotis tuh? Di dalam sini loh, di dekatnya laring sama faring. Ini gambarnya, sifatnya lentur dan bercabang-cabang matriksnya. Yang ketiga, tulang rawan fibrosa. Terletak antara ruas tulang belakang. Jadi di antara tulang-tulang belakang itu ada tulang rawan.
dia kurang lentur. Kurang lentur berarti tidak bisa digerakkan dengan mudah. Dan matriksnya mengandung serat kolagen yang tidak teratur. Ini gambarnya seperti ini. Yang kedua adalah tulang keras. Sel tulang keras disebut osteosit, membentuk konsentris berlapis-lapis. Bagian terluar dilapisi oleh periostum, tempat melekatnya otot. Kamu tahu otot? Otot itu daging. Matrik tulang keras isinya adalah matrik kolagen dan mineral kalsium, magnesium, sama PO4. Matrik tulang keras membentuk lingkaran konsentris yang disebut lamela. Lingkaran sel dan matrik mengelilingi saluran Hebers. Nah, ini gambar tulang keras. Tulang keras itu yang keras itu ya. Tulang keras dibagi menjadi tulang kompak dan tulang spon. Tulang kompak itu bagian tengah ini. Ini kompak. Yang spon yang pinggir ini, dia itu seperti spon, jadi berlubang-lubang, ya. Tulang keras berdasarkan bentuknya dibagi menjadi tulang pipa, bentuknya seperti tabung. Terbagi menjadi 3 bagian. Ada diafise yang di dalamnya terdapat rongga sumsum tulang. Ada epifise yang terdiri atas tulang spon, dan ada cakra epifise. Berarti antara epifise dan diafise. Letaknya ini ya, letaknya tuh. Jadi tulang pipa itu yang memanjang itu, yang bagian tengahnya namanya diafise, yang kedua ujung namanya tulang spon atau epifise, dan antara epifise dan diafise namanya cakra epifise. Contoh tulang pipa itu pada tulang paha, tulang betis, tulang kering di kaki berarti ini ya, tulang hasta di tangan, dan tulang pengumpil. Yang kedua ada tulang pipih, berarti bentuknya pipih. Ini ya. Contohnya ada pada pergelangan tangan dan ada pada ini. Ini namanya di sebelah sini lah, apa namanya? Tulang belikat. Yang A itu. Kemudian yang tulang pipih itu contohnya tulang belikat sama tulang rusuk dan tulang tengkorak. Sedangkan yang pergelangan tangan ini tulang pendek. Tulang pendek itu berarti bentuknya pendek-pendek. Ada juga tulang keras, tulang tak beraturan. Ini contohnya tulang belakang manusia. Di geger kamu itu ya intinya. Dan tulang wajah, jadi bentuknya tidak beraturan, tidak pipih, tidak pipa, tidak pendek, jadi tidak beraturan. Bagaimana pembentukan tulang? Pembentukan tulang dinamakan osifikasi, yaitu perubahan tulang rawan menjadi tulang keras. Pembentukan tulang dimulai setelah terbentuk tulang rawan. Di dalam tulang rawan itu ada osteoblas. Osteoblas akan membentuk osteosit konsentris. Osteosit akan menghasilkan atau mensekresi protein yang akan menjadi matrik atau penyusunnya tulang keras. Matrik terisi kalsium dan fosfat sehingga matrik tulangnya mengeras. Susunan rangka pada tubuh manusia. Fungsi rangka tubuh: membentuk tubuh, menegakkan tubuh, tempat melekatnya otot, tempat menyimpan mineral, tempat menyimpan energi. Rangka manusia terdiri dari 2. Ada rangka aksial dan rangka apendikular atau anggota tubuh. Rangka aksial contohnya adalah tulang tengkorak. Ini sumbu tubuh tadi ya. Ini bagian-bagiannya. Silahkan dicermati.
terdiri dari tulang tempurung kepala, tempurung itu ini, ya, tulang wajah bagian depan, dan tulang telinga bagian samping. Maksud saya bagian telinga ya. Rangka aksial tulang belakang atau vertebrae. Ini rangka tubuh juga ya, dihafalkan ini. Terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, 4 ruas tulang ekor. Ada juga rangka tubuh atau sumbu tubuh tulang aksial tulang dada. Ini gambarnya, dicermati, dihafalkan. Dan tulang rusuk. Tulang dada itu yang bagian tengah. Ini. Ada bagian hulu dan ada bagian badan serta paling bawah sendiri namanya taju bedang. Sedangkan tulang rusuk berarti yang kanan sama kiri ini. Ada 7 tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Sekarang rangka aksial rangka apendikular atas, berarti ini rangka gerak yang bisa bergerak. Ini tulang kanan, tulang tangan atas, karena dia bisa bergerak. Ada tulang selangka, tulang belikat, tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, dan pergelangan tangan. Rangka apendikuler atas. Sedang rangka apendikuler bawah, ini bagian bawah yang bisa bergerak, mulai gelang panggul dan tulang kaki. Gelang panggul itu ada 2 buah tulang usus, 1 buah tulang kemaluan, dan 2 buah tulang duduk. Sedangkan yang bagian bawah ini adalah tulang kaki. Ini contoh soal ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.